Halo, Halo Halo, Bro, good halo evening. Bro Pam. Good evening. halo, good evening everybody. Good Evening. evening, bro. Good Jumpa lagi. evening, bro. Pam. Oke, jumpa lagi di kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Apakah teman-teman ada pertanyaan tentang materi yang kemarin kita bahas? Kemarin nggak masuk Bro Pam. Tapi Brother Suprian melihat recording. Belum nggak melihat nih. Recording kan sudah di-share, jadi itu bisa. Ya. Ada kesulitan tentang materi yang kemarin kita bahas? Halo? Apakah ada kesulitan dengan materi yang kemarin kita bahas tentang morning routine? Alhamdulillah, nggak ada, bro. Oke, thank you very much ya. Nah, terima kasih banyak atas responnya ya. Nah, hari ini kita membahas pertemuan keberapa nih? Keempat, Ricky Ramadhani Kelima, mic-nya kelima, kelima. rusak nih. kelima, bro. Oke, thank you very much ya. Nah, Pertemuan kelima. di pertemuan kelima kita membahas apa, teman-teman? Daily activity and present tense. Oke, daily activity and present tense ya. Kita buka materi kelima kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Thank you very much ya. Terima kasih. Oke, saya akan langsung buka. Di pertemuan kelima kita akan membahas tentang daily activity dan present tense ya. Di daily activity dan present tense sendiri ada goalnya ya, goalnya atau tujuan kita di pertemuan kita kali ini, ya, able to apply the present tense in our daily routine. Kita mampu mengaplikasikan simple present ini di kehidupan kita sehari-hari, gitu. Seperti yang sudah dicatat di sini ya, bahwasanya present tense ini atau rumusan ini biasa dipakai di hal-hal yang terjadi saat ini, berupa rutinitas, terus kebiasaan, fakta, ataupun kenyataan. Ini contohnya. I drink coffee and I smoke. I smoke ya. I drink coffee and I smoke. Saya minum kopi dan saya merokok juga. Ya, itu kebiasaan saya itu merokok, ya ngopi, kayak gitu. Seperti itu. Yang kedua, sugar is sweet and salt is salty. Gula itu manis dan garam itu asin. Fakta atau kebenaran umum. Orang nggak kamu jelaskan. Semua orang di dunia ini tahu bahwasanya gula itu manis. Itu maksudnya fakta atau kebenaran umum. Kayak matahari terbit dari timur, matahari terbenam di barat, misal. Seperti itu. Ini kebenaran umum tanpa dijelaskan pun orang sudah tahu fakta. Seperti itu. I wake up at 6. I have a breakfast. I go to bedroom. I go to bedroom and I bla 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 dan seterusnya. And then I go to office at 8 misal. Nah itu runtut sesuatu mulai dari pagi, runtut siang sampai malam bahkan. Nah ini adalah rutinitas. Rutinitas ini setiap hari juga seperti itu ya. Seperti itu namanya rutinitas. Terus ada lagi I love you but you don't love me. Berarti ini kenyataan ya. Kenyataan yang pahit nih. Aku cinta sama kamu tapi kamu nggak cinta sama aku misal. Ini contoh aja. Nah, selain itu, fungsi-fungsi yang lain nih, present tense ini sendiri digunakan untuk satu, mendeskripsikan benda, mendeskripsikan hewan, manusia, gitu. Atau mendeskripsikan kegiatan kita sehari-hari. Gitu. Juga untuk
Misal kamu mau konten nih tutorial atau cara membuat sesuatu, cara mengoperasikan sesuatu. Nah, itu menggunakan simple present. Ini ada contoh-contohnya nih. Kita bahasnya adalah verbal sentence, verbal sentence, verbal sentence dan nominal sentence. Fokusnya di sini. Ini dulu maksudnya. Karena nanti kita ujungnya akan menjelaskan nih, tetap yang kayak kemarin, cuman yang kita jelaskan adalah ceritakan tentang weekday rutin, rutinitas di hari aktifmu. Hari aktif itu Senin sampai Jumat. Yang kedua, kalau sudah selesai, tell us about your weekend routine. Waktu liburmu kayak Sabtu dan Minggu kayak gitu. Kan biasanya beda ya, weekday sama weekend aktivitasmu. Kalau sama saya juga nggak tahu sih. Seperti itu. Nih, verbal sentence itu adalah kalimat verbal. Kenapa disebut kalimat verbal? Karena dia menggunakan verb asli atau kata kerja asli. Memang ada kata kerja palsu, bro. Bukan gitu konsepnya. Jadi kita menggunakan verb asli itu ketika kita melakukan apa yang disebut verb asli. Verb itu adalah kata kerja. Ketika kita melakukan tindakan itu, kita bisa lelah, kita bisa capek. Contohnya makan. Kalau kita makan terus capek, nggak capek. Duduk, duduk terus capek, nggak capek. Nah, itu berarti kata kerja asli. Contoh menyayangi atau mencintai, mencintai terus itu capek enggak? Capek. Apalagi kamu nggak dicintai balik gitu kan, capek. Ini bukan saya curhat, maksudnya ini memberi contoh agar teman-teman paham maksud saya. Itu adalah verbal sentence. Apakah penjelasan saya rumit? Halo, Masih bisa diterima. masih bisa diterima. Masih Makan bisa. terus. Jelas, Clear. bro. Clear. Oke, thank you ya. Thank you for your response ya. Clear ya. Terus ada lagi, ini ada contohnya di kalimat verb yang ada tambahnya s ataupun es. Kenapa kok ditambah s? Kenapa kok nggak verb asli aja? Kenapa kok ditambahkan es juga? Ini contohnya. I love burger with cheese. Jadi setiap kalimat itu harus ada subjek. Ini namanya subjek. I love itu verb atau kata kerja. Burger berarti objek. With cheese ini juga objek juga. Aku suka burger dan keju. Jadi kalau kita ngomongin kalimat minimal itu harus ada subjek dan predikat. Minimal harus ada subjek dan predikat. Seperti itu. Contoh lagi. She hates me and I don't know why. Dia perempuan membenci aku dan aku tidak tahu kenapa. Kenapa kok di sini ada tambahan s? Ketika subjeknya she, it, dan bentuk ketiga tunggal, maka kita wajib tambahkan s ataupun es di kalimat positif. Di kalimat positifnya ini kita wajib tambahkan s ataupun es. Ini contoh. She hates me and I don't know why. Dia membenciku dan aku tidak tahu kenapa. Contoh lagi. The Mars looks red from space. Mars ini terlihat merah dari luar angkasa. Ini adalah contoh-contoh di kalimat positif. Silahkan ditanyakan bagi teman-teman yang belum memahami penjelasan saya. Sorry bro, bisa diulang kembali soalnya tadi suaranya putus-putus di sini. Apakah suara saya putus-putus? Di sini jaringannya tadi lagi nggak bagus. Mohon diulang. Halo teman-teman.
Di sini bagus, Clear, bro. clear, bro. Bagus, Clear, Clear. clear. Address is very good. Very good. Receive. Clear, clear. Baik. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya kalimat positif itu adalah kalimat yang menggunakan verb satu S ataupun ES. Kapan kita menggunakan verb yang ada tambahan S ataupun ES? Ketika subjeknya she, he, it, dan bentuk ketiga tunggal. Maka kita wajib tambahkan S ataupun ES. Ini contohnya, she hates me and I don't know why. Kenapa di sini ada tambahan S? Karena di sini ketiga tunggal. She. Ya gimana, Jay? Halo, bro. Good evening, bro. Good evening. Saya tidak akan jawab untuk yang pertanyaan di luar konteks ya. Kita jawab di sini saja karena waktunya cuma 1 jam. Bro, bisa dijelasin nggak itu yang bentuk ketiga tunggal? Maksudnya gimana ya, bro? Oke, Udah jadi, 3 tunggal itu gimana? jadi gini. Thank you, bro. Oke, jangan di-mute, Jay. Jangan kabur dulu. Setelah bertanya, kamu harus mendengarkan penjelasan saya. Kamu orang pertama yang ngajak ngobrol saya. Berarti saya orang keberapa, Jay? Orang ke 2. Baru kita akan ngobrol satu orang. Misal kita ngobrolin Wahyu, Erliasna. Berarti Wahyu ini orang keberapa? Wahyu Di orang dalam- ketiga. Bentuknya ada berapa Wahyu? Wahyu bentuknya 1. Satu. Berarti itu yang disebut ketiga tunggal. Kamu orang pertama, saya orang kedua, kita gibain satu orang gitu. Nah, yang kita bicarakan bentuknya satu, itu namanya ketiga tunggal. Entah itu orang, manusia, jin, atau tuyul. Oke. Paham ya? Oke, siap, siap. Oke, Thank you, bro. Oke, Brother J. Ada Wahyu Erliansa. Sorry. Hello. Hi, everyone. Good evening, sir. I want to ask to you. Oke, silakan. The first I want to ask, if the sentence in interrogative sentence, but the subject is he or it, how about the verb one? Plus S or no? Sudah, You get situ it? aja. Ya, I get what you mean. And number second, my question, asks, how about adding S or AS? For example, In positive sentence ya, di kalimat positif maksudnya ya. in positive sentence, for example, she hates me. Itu kan ujungnya karena ya kan? Ya, Jadinya is it as how, but misalnya watch, kan dia ini kan present, berarti kan dia watch aja kan? How about it? What is the rule about plus S or AS? If subject she, he, or it. Atau ya kan, kalau kata kerjanya itu nggak berakhiran dengan kayak misalnya had atau misalnya go gitu. How about it? The rule about it. Thank you so much. Oke, thank you. Cukup bisa dimengerti ya. Bentar dulu. Saya akan ada yang ambruk di depan ini. Coba saya akan ke depan dulu bentar.
Oke, thank you very much ya. Mohon maaf, saya tinggal sebentar. Saya nge-lag. Nge-lag. Macet. Bukan macet, saya emang tinggal tadi. Tinggal sebentar. Nengok yang di depan rumah ada sesuatu blok gitu. Ternyata nggak tahu kucing atau apa. Gitu ya. Coba Wahyu di unmute dulu. Apakah Wahyu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Yes, it's so clear. Oke, standby ya. Nanti saya akan tanya balik apakah Wahyu sudah paham atau belum, dan teman-teman sudah paham atau belum, gitu ya. Pertama, apakah di kalimat negatif, di kalimat interrogatif ini selalu menggunakan do dan does, dan apakah verbnya menggunakan verb berapa, verb 1 atau verb s atau es? Ini sudah ditulis di sini. Kalau sudah ada do atau does, kembali ke verb 1. Di sini contohnya, do you like noodles? Jadi ini kembali ke verb 1. Verb aslinya, tidak ada tambahan apapun. S apapun DS. Kenapa nggak ditambah S? Kenapa nggak ditambah ES? Biar nanti tidak pilek ya. Nggak bercanda. Tapi memang gitu. Secara aturan, tidak menggunakan tambahan S atau ES karena sudah ada do ataupun das. Gitu. Kembali ke verb 1. Nih. Meskipun dia pakai apa, menggunakan das ini sendiri, karena das akan digunakan oleh ini ketika diinterogatif di kalimat tanya. Das itu menggunakan yang ini, menggunakan subjek ketiga tunggal ini. Nah, ini digunakan das. Sementara yang subjek she, he, it, apa sih, Ayu, Dewi, gunakan. Kalau negatif berarti tinggal tambah not aja. Kalau di sini tinggal tambah not aja, kayak gitu. Ini contohnya. I don't, you don't, they don't, we don't. She doesn't, he doesn't, it doesn't, my father doesn't, kayak gitu. Kembali ke verb 1. Itu juga terjadi di negatif gitu. Wahyu ya. Halo Wahyu, bisa dipahami penjelasan saya? Yeah, I get it. Oke, sekarang saya bahas yang tambahan S atau ES. Kapan kita menggunakan tambahan S? Kapan kita menggunakan tambahan ES ketika kalimat positif? Yang pertama, tambahan S ataupun ES. Tambahan ES dulu aja ya. Tambahan ES. Tambahan ES terjadi subjeknya ketiga tunggal. Di tambahan ES ini sendiri terjadi ketika subjeknya ketiga tunggal dan bertemu kata kerja yang berakhiran SH, CH, X, SS, nih di sini dan Y ya. Jadi ketika sis Wahyu menggunakan kata kerja yang berakhiran SH, CH, X, SS, O, dan Y, maka wajib menggunakan tambahan ES ketika kalimat positif. Contoh, watch. Jadi, watches menjadi voice. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata-kata she goes to school, my father goes to office, dan seterusnya. Terus ada lagi wash. Wash menjadi washes. Terus ada lagi crush. Menjadi crushes ya.
Fix jadi fixis gitu. Nah, khusus untuk Y ini sendiri agak mengalami perbedaan. Y ini akan berubah menjadi I ketika sebelum Y itu eh, jika sebelum Y itu bertemu dengan konsonan, maka dia berubah menjadi I. Y berubah jadi I plus ES. Jika depan Y konsonan. Konsonan itu berarti huruf mati. Emang ada huruf hidup. Huruf mati itu ya huruf selain A, I, U, E, O. Kalau A, I, U, E, O berarti itu huruf hidup. Contoh tadi jadi studies. Nah, dengar teman-teman my brother studies English. Fry jadi fries. Fry jadi fries. Dan seterusnya fly jadi flies gitu. Gitu ya Wahyu. Thank you, sir. I get it. Apakah ini pertanyaannya? Yes, that's I mean. Terus ada lagi Wahyu, gimana dengan kata kerja atau verb yang sebelum dia itu ketemu vokal? Misal yang ketemu vokal berarti tidak perlu diganti i, cukup ditambahkan s. Contoh say, jadi says. Jadi play, jadi plays. Terus ada lagi apa? Pay, jadi itu ya, Wahyu. Ini pertanyaannya yang ditanyakan Sis Wahyu. Yes, of Cukup. course. Oke. Apakah teman-teman cukup memahami ini? Apakah penjelasan saya terlalu rumit? Noted, bro. Cukup. Jelas, Sir. Clear, bro, clear. Clear. Go ahead. Maaf Cuman tadi. otak saya aja yang kurang clear nih. Loh, kenapa? Oh ya udah nggak usah. Nanti dilihat recordingnya sambil tanya-tanya ya. Chatting Tambah aja. pertanyaan, bro, kalau boleh. Oh iya nggak apa-apa silakan. Tadi kan penjelasannya Y berubah menjadi I atau IS jika depan huruf Y konsonan. Study Nih, menjadi studies. Ini study ini konsonannya mana ya, bro? D ini kan konsonan. Oh, berarti sebelumnya dong, Iya bukan di sebelumnya atau depannya ya? iya di depannya. Berarti apa sebelum ya? Sebelum Y ya. Belum Y. Heeh. Terus konsonan itu apa sih? Selain A, I, U, E, O. I, U, E, O itu adalah huruf hidup. Kalau konsonan itu huruf mati. Nah, konsonan itu apa? Huruf yang selain A, I, U, E, O A, I, gitu. U, E. Selain A, I, U, E, O itu berarti huruf mati gitu. Apa Oke, disebut? otak saya udah clear. Thank you, Bro Bams. Oke, thank you, bro. Iya, oke, sama-sama. Ini mungkin mau dibutuhkan oleh teman-teman atau di screenshot nanti mau saya pindah bahas yang nominal sentence. I am writing. Sudah. Udah di screenshot. Izin bertanya. Kenapa? Izin bertanya. Oh iya, boleh silakan. Untuk yang huruf vokal sebelum huruf Y, itu hanya ditambah dengan S saja ya, bukan IS ya.
Seperti contoh yang disampaikan tadi, she menjadi she's, fly menjadi flies gitu. Bagaimana perbedaan antara ES dan S, penggunaan ES sama S gitu. Yang vokal S saja, yang konsonan I atau IS. Gimana perbedaan apanya ini? Halo. Halo. Ya perbedaan di apanya maksudnya? Maknanya. Penambahan huruf S-nya. Berarti S saja ditambahkan untuk yang jika Y bertemu dengan huruf Vokal. vokal. Ya, tidak ada S gitu ya. Tidak. Oke. Tuh, maknanya tetap sama, guys. Cuman secara aturannya ini aturan gramatikalnya ini yang kita harus tambahkan. Kenapa kadang kita tidak paham? She goes to school. Semisal ada nama sekolahan. Al Barokah goes to school misal. Ya, Al Barokahnya kan ada satu nih sekolahannya nih. Maka dia menggunakan goes bukan go. Al Barokah goes to school. Maksudnya Al Barokah sekolahanku kayak gitu. Pergi ke sekolah gitu. Bro, catatan ini di recording tetap ada kan ya? Ada dong. Nah ini teman-teman bisa screenshot. Oke, tak bantu screenshot aja ya. Screenshot dulu. Nanti tetap biar teman-teman simak di recordingnya juga. Bisa kasih di mana nih? Di Zoom chat aja. Jadi teman-teman bisa download langsung. Jadi kalau kita kasih di WA nanti kamu tidur udah ketindes besok. Di Zoom chat ini bisa di-download loh. Gitu ya. Bro Bams, Ya gimana? I want to ask, ada nggak verb yang berakhiran Y, tapi di sebelum huruf Y-nya itu huruf vokal? Kayak yang vokalnya itu kayak O, U. Verb Wah. yang berakhiran Y, tapi di depan itu huruf vokal. Ya, khususnya yang O. Nggak tahu saya. Coba cari. Lupa saya. Coba cari. Nanti cari ya. Kan banyak. Saya kasih contoh yang saya hafal aja. Yang mudah-mudah. Gitu sih. Nanti coba cari ya. Oke, siswa yuk. Yes, Bro Bram. Kalau bisa kemarin Bro Bams dikirim ke grup ya. Bisa di Kompas lah option. Next. Oke. Balik ulang juga. Apa? Saya bantu di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? I want to ask how to speak fluent English or what to eat special snack. Jadi teman-teman bisa makan ketela pohon ya. Enggak, ini pertanyaanmu loh, aneh. Makannya ketela kalau kamu tinggal dari kecil di Amerika tetap fluent ya di bahasa Inggris. Jadi nggak ada hubungannya. Tetap belajar lah bro, tetap belajar, tetap latihan gitu ya, karena ini skill. Sudah saya kopas di WhatsApp ya. Yang seterusnya nominal sentence saya akan terangkan. Nominal sentence itu adalah kalimat nominal. Fokus pembelajaran aja guys biar cepat paham dengan bahasa yang lain. Oke, kita lanjut ya. Di sini nominal sentence. Nominal sentence itu berarti kalimat nominal. Kenapa disebut nominal? Karena dia tidak menggunakan kata kerja asli, melainkan kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu kalau di simple present ini kita gunakan is, am, are. Kapan kita gunakan is, am, are ini sendiri? Ketika he eat, dan ketiga tunggal kita gunakan is.
gunakan is. Kapan kita gunakan am? Subjeknya I, maka kita gunakan am. Kapan kita gunakan are? Ketika subjeknya you, they, they. Kita gunakan are. Sama sesuatu yang bentuknya banyak, yang bisa dihitung, itu gunakan are. Nah, kenapa kita menggunakan is, am, sama are ini sendiri? Karena bisa disebut kalimat itu ketika ada kata kerjanya. Kalimat itu apa? Kalimat itu yang minimalnya ada subjek dan predikat. Kalimat itu yang minimalnya ada subjek dan predikat atau subjek dan verb kalau dalam bahasa Inggris. Itu minimal. Nah, kalau nggak ada verbnya gimana? Ya, berarti bukan kalimat. Ini contoh kalimat nominalnya. A doctor itu adalah benda hidup. I am a doctor. Kalau kita hilangkan M-nya, I a doctor, orang akan paham. Tapi secara kalimat, dia bukan kalimat yang lengkap. Dia bukan kalimat yang lengkap. Bukan kalimat. Karena apa? Tidak ada verbnya. Maka harus ada verbnya biar menjadi kalimat. Seperti itu. Ya kita kan belajar 1 bulan, bro. Jangan berapa week aja. Terus ada lagi di sini they are angry, adjektif ini ya. Adjektif atau kata sifat. Nah, kalau kita hilangkan are-nya, ini tidak mungkin menjadi kalimat, maka dia harus butuh are. Kenapa butuh are? Karena you, they, we ini gandengannya are. Maka di sini harus ada are. They are angry. Mereka marah. Terus ada lagi interested. Interested ini adjektif. Ya. Nih, adjektif. She is not interested. Jadi kalau negatif tinggal tambahkan not aja. Kenapa pakai is? Karena subjeknya she. Ini gandengannya sudah di sini sampingnya. She is not interested in biology. They are very disciplined. Mereka sangat disiplin. Itu kira-kira teman-teman. Kalau pengen negatif berarti tinggal tambahkan not saja. Tapi kalau teman-teman pengen membuat kalimatannya, maka M-nya ini pindah aja ke depan. Am I a doctor? Kamu tanya ke dirimu sendiri, am I a doctor? Apakah saya seorang dokter? Apakah mereka marah pada saya? Berarti are they angry? Are-nya pindah ke depan aja. Kalau membuat pertanyaan, apakah dia perempuan di rumah? Berarti is she at home? Oke, gitu. Are they very disciplined? Is he not interested in biology? Tinggal kasih tanda tanya. Mungkin seperti itu. Itu yang disebut nominal sentence. Silahkan bertanya bagi yang mau bertanya. Lanjut, bro. Oke. Halo? Ya, halo, lanjut. Ya, jelas, bro. Lanjut. Lanjut, bro. Cukup bisa dimengerti ya. Ya, Ya. mengerti. Nanti bagi teman-teman yang belum paham bisa Clear, bro. simak recordingnya. Gitu ya. Not, bro. Oke. Kalau teman-teman sudah paham, kita bahas yang selanjutnya berarti. Selanjutnya kita akan bahas yang seperti saya sebutkan tadi. Ini sama kayak kemarin tuh. Do you have a morning routine? What's your morning routine? Pertanyaan-pertanyaan yang di-map untuk menanyakan kegiatanmu sehari-hari. Tapi di sini teman-teman menceritakan, nanti masuk grup kecil-kecil, teman-teman menceritakan kegiatanmu di weekday. Weekday itu berarti hari-hari aktif. Hari aktif itu apa? Senin sampai Jumat. Kalau weekend itu biasanya kan beda. Ada yang suamimu atau istrimu ngejak jalan-jalan ke mall mungkin, ke taman bermain dan seterusnya. Kayak gitu. Gitu ya. Pasti beda kan? Biasanya seperti itu.
Gitu. Jadi teman-teman hari ini adalah sharing. Misal kamu ditanya, do you have morning routine? Yeah. What's your morning routine in weekday? Gitu. Well, I am Sherlyn. I want to tell you about my weekday. Saya akan menceritakan kegiatanku di hari-hari aktif. Ya. I wake up at jam berapa? Misal kamu bangun jam 3 atau jam 2 pagi misal. And then I clean the house. Misal saya bersih-bersih rumah. Misal jam 2 atau jam 3. Sampai pagi, habis itu istirahat dan seterusnya. Ceritakan. Vocabnya ada di sini nih, sama kayak kemarin. Wake up, take a bath, take a shower. Membersihkan rumah itu apa? Membersihkan rumah. Clean the rooms, the house. Nah, Clean the house. Bro, kok ada yang main petasan? Dia ada yang main petasan. Anak-anak kecil-kecil itu kan, saya hidup di perumahan nih. Pinggir jalan tuh main petasan kecil-kecil itu. Ada yang mau ditanyakan? Bro Bams mau bertanya. Untuk tapi yang nominal sentence yang tadi, yang contohnya, itu kan ada she is not interested in geology. Berarti kita pakai ed ya? Jadi kapan kita pakai ed dan enggak gitu? Ditanyakan sama webinar jam 10 tadi juga. Jadi gini, kamu nanti observasi sendiri ya. Pasti kamu pernah dengar yang namanya yang kalimatnya seperti ini. Dan terus ada lagi I'm finished. We are finished. Iya. Pernah dengar kata-kata ini? Pernah. Kenapa kok di sini pakai SMR? Kenapa? Kenapa kok di situ pakai SMR? Padahal di sini kan verb. Kata kerja. Sudah lampau. Kan gitu konsepnya. Ada. Oh, salah. Kalau bukan salah. Jadi siapa namanya? Anissa ya? Iya. Anissa cari aja statif pasif. Statif pasif. Japri aja nanti saya kasih linknya untuk belajar mandiri ya. Oke. Thank you, Bro Bams. Ya. Jadi ada pasif, pasif verb atau statif pasif. Statif pasif itu adalah verb yang di verb 3 kan difungsikan sebagai adjektif. Statif pasif itu adalah verb 3, kan verb 1, verb 2, ada verb 3 kan gitu kan? Iya. Nah, ini difungsikan sebagai adjektif. Itu namanya statif pasif. Nanti Japri aja saya kasih linknya untuk mau belajar ya. Oke, Bro Bams. Ini daripada nanti menyeleweng jauh tanya nanti yang lain bingung. Gitu aja ya Andi saya. Ya, oke. Thank you. Ya, kan. Ini ada yang mau di screenshot nih, nggak usah ya, nggak penting ya. Linknya di-share di grup aja, share Japri nanti pinter sendiri. Oke. Banyak cari aja di YouTube nih. Masa saya harus nge-share link? Cari di YouTube kan dan teman-teman juga mandiri lah. Cari di ini statif pasif itu apa? Cari di situ. Pasti banyak nanti. Ya. Gitu ya Anissa ya. Oke. Dan teman-teman juga yang lainnya. Ada pertanyaan sampai sini? Hello, Bro Brams. Ya, silakan. Okay, bro, thank you. Bro, I want to ask you about the combination to be and verbal. I often found in the sentence storybook as example, I'm still learning English. Kalau itu modelnya present juga atau gimana, bro? Coba. Sesuatu yang masih berlangsung, tapi pakai to be juga. Itu udah ada jawabannya. Kamu jawab sendiri tadi.
Oh, present juga berarti ya? Present continuous. Oh, Present continuous. continuous namanya. Present Kalau pakai ing continuous. sama to be. Iya, misal ada I am, terus I am watching, I am studying, dan seterusnya, berarti itu menandakan sedang. Oke? Oke, Hmm. thank you, thank you. You're welcome, brother. Itu ya, siap untuk breakout room? Breakout room ini sendiri nanti fungsinya adalah menceritakan kegiatanmu sehari-hari, gitu ya. Dan weekday rutin, gitu ya. Bentar, bentar. Bentar, gimana maksudnya? Mau nanya ini. Apa kan teman suka bilang gini, misalnya finish dan don hampir sama. Apa don di sini sama dengan kata kerja atau don kayak you back plus don, I don't gitu. Itu bahasa gaul atau gimana? Bukan bahasa gaul. Finish itu juga kata kerja, do itu kata kerja, tapi kalau dikasih verb 3, dia Mhm. menjadi statif pasif tadi. Makanya saya suruh cari statif pasif tadi. Apa itu statif pasif? Nah, nanti kamu pelajari itu. Kalau kamu nggak tahu, tanya dong, gitu ya. Oke? Ya, oke, thank Karena you. itu di luar konteks ini. Statif pasif itu, oh ternyata verb 3 yang diartikan sebagai adjektif. Oh, berarti pasangannya pakai ismr ini, kayak gitu. Gitu ya. Oke, thank you. Oke. Sorry ya teman-teman, ada yang tanya ini yang di luar konteks, makanya saya suruh teman-teman pelajari dulu, nanti kalau nggak tahu tanya. Saya beri aja apa. Kita breakout room ya, nanti waktu kita habis ya, waktu berlalu begitu cepat, itu udah jam 9 kurang 15 menit. Oke, 15 menit cukup lah. Bang, mohon maaf, keluar dulu, laptopku tinggal 3%, mati lampu. Oh ya, Rahmawati Haris ya. Eh, listriknya padam. Di sini ada 79, saya akan bagi menjadi 16 grup. Silahkan masuk ke grupnya masing-masing, mumpung kita masih ada waktu.
Halo. Why don't you come to the breakout room? Kenapa nggak masuk breakout room, guys? Udah selesai, sir. Oh, udah selesai. Oke. Halo teman-teman, apakah cukup jelas penjelasan saya tadi? Apakah ada yang masih dibingungkan? Jelas, Sir. Jelas ya, clear ya. Kenapa Jelas, sebentar? sir. Kenapa sebentar sekali kita breakout room-nya? Karena waktunya kan mepet-mepet ya. Oh, udah Jadi habis. kita kembalinya. Bro Iya. Bam curang lagi malam ini, Bro Bam. Saya nggak dapat room yang bagus lagi. Ya berarti besok coba lagi. Kita masih punya banyak hari. Bro, kecepatan bro. Hah? Terlalu cepat ya? Iya bro. I hope and Biar penasaran. online room. Ya. Kayaknya Bang Ladiesnya Red nggak ada, bro. Nggak ada ladies, bro. Nggak seru. Oke. Yeah, you know, Bro Bram. Hmm. Bro Bram, you know, in my city they call kentang. You know kentang kena tanggung. Jadi Ayo. kenapa saya bikin seperti ini? Injury time. Bro Bam ini curang, Bro Bam ini udah 2 malam saya. No ladies in my room. Sabar. Ini yang penting praktiknya, Pak, bukan ladiesnya. Jadi, oke, jadi gini Tapi kan teman-teman. seru, Bro Bam. Ya. Have fun. Kenapa ini kok di sebentar banget gitu? Ya biar ya. Masih iya. ngomong panjang. Iya. Jadi nanti next nanti kalau teman-teman ketagihan kan teman-teman minta lagi tuh. Nah, kita lihat lagi. Jadi kalau kebanyakan kan nggak bagus ya. Sesuatu yang melampaui batas. I want talking to Mrs. Elisa, Mrs. Wahyu. I'm happy, have fun. Oh, aduh. Nah, cuci mata itu apa bahasa Inggrisnya? Apa yang tahu? Siapa yang tahu cuci mata itu apa? Clean off air. Clean eyes. Air brush ya, wash eye. Oke. Window shopping itu melihat-lihat ya. Kalau kita mau belanja itu window shopping atau sightseeing. Sightseeing itu lihat-lihat juga nih. Bedanya apa? Sightseeing itu lihat-lihat atau cuci mata. Kalau window shopping itu untuk belanja. Oke, siap. Itu ya teman-teman, jamaah-jamaah Spring Kalau Partners healing, kalian. kalau healing apa, Bro Bam? Healing kan penyembuhan ya, itu yang digunakan anak-anak sekarang ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Untuk Sabtu dan Minggu kita pacaran dulu ya. Sama keluarga masing-masing. Thank you, bro. Thank you so much. Thank you, bro. Bye. Thank you. Bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.